Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah Minggu pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah kita pagi hari ini diambil dari kitab 2 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Jemaat sekalian, silakan duduk. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang kasih Tuhan, hari ini kita melakukan ibadah secara online untuk kita mengambil bagian dalam gerakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Jateng di rumah saja. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini senantiasa membuat hati kita penuh sukacita. Sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia, kita dapat beribadah bersama dengan anggota keluarga kita, dan kita percaya Yesus Kristus hadir di tengah-tengah ibadah kita dan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini walaupun kita melakukan ibadah secara online, tapi biarlah kita tetap boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau meninggikan Dia pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Kita mau memuji Dia, kita mau meninggikan Dia. Kita berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi
bagi Tuhan Yesus saja. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita buat Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau meninggikan Dia. Kita mau bersyukur. Hati kita percaya, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada setiap kita. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan Kaulah perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Mari kita tinggikan Dia pada pagi hari ini Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan Kaulah perlindungan. Semua selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Cuma selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Sungguh kita bersyukur pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan boleh menilik hati kita yang paling dalam. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh mengenal Dia? Apakah kita selama ini sudah sungguh-sungguh mengasihi Dia? Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita yang paling dalam pada pagi hari ini Bapak Ibu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, kita persiapkan hati kita. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku ya Tuhan pada pagi hari ini. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Muda Andi Setiawanko. Jemaat yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar sebuah tema yaitu teladan berkhidmat. Teladan berkhidmat, kita harus menyadari bahwa ketika kita memiliki khidmat, maka kita harus memiliki kerinduan untuk senantiasa mengenal Yesus Kristus serta melakukan apa yang diajarkannya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang pertama ayat ke-21 hingga ke-28. Injil Markus pasal yang pertama ayat ke-21 hingga ke-28. LAI memberikan judul di sana, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Demikian firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu,
dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Engkau Allah yang berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan setiap hari. Tolong kami semua ya Tuhan, jemaat-Mu dan hamba-Mu yang lemah, yang terbatas, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dan bagi kami yang setia merenungkan firman Tuhan serta melakukannya, kami adalah orang-orang yang berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, di dalam sepanjang kehidupan kita mungkin memiliki orang-orang yang kita kagumi. Kita takjub kepada mereka, kita kagum kepada mereka. Mungkin karena dia populer, dia cantik, dia tampan. Kita takjub kepada keterampilannya, kita kagum kepada kekuatannya, kita kagum kepada kepandaiannya. Dan rasa kagum, rasa takjub yang besar itu membuat kita kemudian setiap hari mengikuti apa yang dilakukannya. Kita mencari berita, membaca berita tentang orang-orang yang kita kagumi. Bahkan bukan saja membaca, mencari berita tentang keberadaan orang yang kita kagumi, kita juga kemudian meniru apa yang mereka miliki. Kita meniru penampilannya, kita melakukan apa yang menjadi gaya hidupnya, orang-orang yang kita kagumi, orang-orang yang kita takjubi. Sehingga hari demi hari secara tidak sadar kita semakin mirip dengan orang-orang yang kita kagumi. Kita semakin mirip dengan orang-orang yang membuat kita takjub dalam kehidupan kita hari demi hari. Bagian firman Tuhan yang kita baca, di sana diceritakan ketika Tuhan Yesus setelah memanggil murid-muridnya untuk menjadi pengikutnya, Yesus mengajak para murid untuk datang di rumah ibadah di Kapernaum. Yesus mengajar di sana. Dan Alkitab mencatat kepada kita semua di dalam ayat ke-22, mereka semua yang mendengar pengajaran dari Yesus Kristus, mereka menjadi takjub ketika mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini berbeda, ini ajaran yang baru, ini tidak seperti ahli-ahli Taurat mengajarkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih Tuhan Yesus, ahli Taurat adalah guru-guru yang mengajarkan tentang hukum-hukum di dalam kitab Perjanjian Lama. Mereka adalah seorang guru yang mengajarkan setiap hari tentang hukum Taurat dalam Perjanjian Lama. Mereka adalah orang-orang yang punya otoritas di tengah masyarakat Yahudi berdasarkan sejarah dan tradisi yang ada di dalam budaya orang-orang Yahudi. Mereka mengajar dan masyarakat mendengar setiap hari. Tetapi ketika mereka mendengar apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus katakan, mereka menjadi takjub. Ini berbeda dari apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Ya, Yesus Kristus mengajar dengan otoritas dari Allah sendiri. Bukan berdasar sejarah, bukan berdasar tradisi, tapi Yesus Kristus mengajar dengan kuasa otoritas dari Allah. Di dalam Markus yang pertama, ayat yang ke-11, ketika Tuhan Yesus
dibaptis oleh Yohanes. Dikatakan di sana, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, Yesus Kristus adalah anak Allah dan kepadanya Allah berkenan. Yesus adalah hikmat dari Allah. Yesus mengajar berbeda dengan ahli Taurat karena dia punya kuasa dari Allah yang sanggup untuk mengusir bahkan roh-roh jahat. Kalau kita membaca dalam ayat-ayat selanjutnya, perkataan Yesus sanggup untuk mengusir roh-roh jahat. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus menjadikan firman Allah itu hidup nyata di tengah kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu. Mereka menjadi kagum, mereka menjadi takjub bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus juga dilakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Kalau ahli Taurat, mereka mengajarkan hukum Taurat dan memberikan beban kepada orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus Kristus mengajar dan memberikan teladan bagaimana melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Markus pasal yang kedua, kalau kita membaca di sana, Yesus mengajar, Yesus mengusir roh-roh jahat, Yesus menyembuhkan banyak orang. Jadi Yesus Kristus bukan saja mengajar, tetapi dia melakukan apa yang diajarkannya. Markus pasal yang pertama ayat ke-34 mengatakan demikian. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Ayat ke-39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ayat ke-41 dan 42. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Jemaat dikasih Tuhan, pengajaran dan pelayanan tindakan Yesus Kristus memunculkan rasa takjub, rasa kagum kepada banyak orang. Firman Tuhan telah mereka dengar, mujizat-mujizat Tuhan telah mereka saksikan, belas kasihan Yesus Kristus telah mereka alami, dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus Kristus untuk melihat dan mendengar, bahkan mengalami. Tetapi tidak semua orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Tidak semua orang yang kagum, yang takjub kepada Yesus Kristus, mengikutinya setiap hari, itu menjadi percaya kepada dia. Ini menjadi satu introspeksi untuk kita semua. Apakah saya yang sudah membaca, merenungkan firman Tuhan, saya yang sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan, saya yang sudah mengalami belas kasihan anugerah dari Yesus Kristus, sungguh-sungguh saya kagum, takjub kepada Yesus dan percaya kepada Dia. Sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, seharusnya kita menjalani kehidupan Kristiani sebagai orang yang takjub itu setiap hari kita ingin mencari berjumpa dengan Yesus Kristus.
Setiap hari kita rindu untuk membaca berita-berita kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan kemudian kita menirukannya. Kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus teladankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Petrus di dalam suratnya kepada orang-orang percaya di seluruh Asia Kecil, mereka yang tersebar oleh akibat penganiayaan, mengingatkan kepada orang-orang percaya, kepada para pengikut Kristus, bahwa kamu yang mengenal Yesus Kristus, kamu yang rindu kenal Yesus Kristus, kamu yang punya pengenalan kepada Yesus Kristus, kamu yang percaya kepada Yesus Kristus, ada kuasa ilahi dalam dirimu yang akan menolong, yang akan menyempurnakan kehidupanmu supaya hidup yang saleh. Jadi ada satu kekuatan dalam diri kita, kerinduan dalam kehidupan kita setiap hari untuk mengenal Yesus Kristus. Bukan saja kita mengenal Yesus Kristus, kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus di dalam Injil Yohanes berkata kepada murid-muridnya demikian. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-15 dikatakan demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kita yang mengaku mengasihi Yesus Kristus, maka kita harus menunjukkan kasih kita dengan melakukan segala perintah Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal ke-13 ayat ke-15, Yesus Kristus berkata demikian kepada para muridnya. "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Jadi kita orang-orang Kristen, kita murid-murid Kristus diajar untuk setiap hari melakukan kebenaran firman Tuhan, apa yang Yesus ajarkan, dan meneladani, menirukan apa yang Yesus telah kerjakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Ataupun dalam firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Orang yang berkhidmat, yang kagum akan Yesus Kristus, rindu setiap hari mengenal Yesus Kristus, melakukan kehendaknya, serta melakukan teladan yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Seorang remaja putri India berusia 16 tahun, bernama Adi Swaropa, dia membuat kagum banyak orang karena keterampilannya. Dia dapat menulis dengan menggunakan kedua tangannya dengan lancar. Pada tanggal 14 Agustus 2020, Swaropa dianugerahi penghargaan sebagai orang yang memecahkan rekor dunia karena dia menulis sebanyak 45 kata-kata bahasa Inggris di papan tulis menggunakan kedua tangannya dalam waktu 1 menit. Coba bisa bayangkan, dalam 1 menit kita sanggup menulis berapa kata? Tidak banyak. Tetapi Swaropa ini sanggup menulis dalam 1 menit 45 kata dalam bahasa Inggris di papan tulis. Dan ini merupakan rekor dunia. Maka banyak orang tua bertanya kepada sang ibu dari Swaropa, "Resepnya apa?" Sang ibu kemudian mengatakan,
Sejak usia 18 bulan, Swaropa mulai membaca. Belajar membaca usia 18 bulan. Dan usia 30 bulan sudah bisa menulis sebanyak 30 halaman. Jadi sejak kecil latih membaca dan latih menulis. Maka akan sama seperti Swaropa. Orang tua yang kagum kepada Swaropa kemudian berusaha menerapkannya kepada anak-anak mereka di India. Mereka yang takjub kepada Swaropa, remaja usia 16 tahun dari India ini, pecahkan rekor dunia. Karena sejak kecil sudah belajar membaca dan menulis dalam usia yang cukup muda beberapa bulan. Dan karena kekagumannya, mereka menirukan apa yang sang ibu kerjakan kepada anak-anak mereka. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita kagum kepada Yesus Kristus, kita ingin jadi orang yang berkhidmat, orang yang setia kepada Yesus Kristus. Apa yang kita harus kerjakan, kita lakukan. Kenal Dia setiap hari dan lakukan apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka banyak orang akan melihat sungguh hidup kita hari demi hari semakin serupa dengan Dia. Jemaat yang kasih Tuhan, Mahatma Gandhi ditembak mati oleh pengagumnya sendiri, penggembarnya sendiri pada tanggal 30 Januari 1948 pada usia 78 tahun. Karena dianggap Gandhi terlalu toleran, terlalu baik membiarkan terjadinya kerusuhan agama di India. Gandhi mengajarkan hidup harus berdamai, jangan ada kekerasan, sehingga menolak untuk mengutuk, membalas perbuatan jahat. Terjadinya pertikaian agama di India pada saat itu. Pengagumnya menjadi kecewa dan kemudian membunuh Mahatma Gandhi. Dan akibat kerusuhan agama di India pada saat itu, negara India pecah menjadi dua, yaitu India dan Pakistan. Ada beberapa catatan menarik tentang Mahatma Gandhi yang disebut hidupnya sebagai orang yang mengikuti teladan Kristus. Yang pertama, di dalam dinding kamarnya terdapat gambar Yesus Kristus dan ada tulisan di sana, Kristus pembawa kedamaian bagi kita. Karena itu selalu mengajarkan damai kepada semua orang. Jangan balas kekerasan dengan kekerasan. Yang kedua, di dalam suatu wawancara di kota Noakhali, India, Gandhi menjelaskan tentang ajaran satyagraha dan ahimsa yang dia ajarkan, dia sampaikan kepada banyak orang, yang membuat banyak orang kagum kepada Gandhi. Ajaran satyagraha dan ahimsa itu diilhami, diinspirasikan dari ajaran Yesus Kristus tentang khotbah di bukit. Dan menjelang akhir kematiannya, pada tanggal 30 Januari 1948, pada sore hari, setelah selesai makan, Mahatma Gandhi, dia berdiam diri dan menyanyikan sebuah pujian. Saat aku memandang salib Kristus. Dia kagum kepada Yesus Kristus yang rela mati bagi murid-muridnya,
bagi orang-orang yang menganiaya dia. Dan berjuang untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saat ditanya kepada Gandhi, mengapa dia tidak menjadi orang Kristen? Kamu kenal Yesus Kristus, kamu ikuti ajarannya, kamu ikuti teladannya, tapi kenapa kamu tidak mau menjadi orang Kristen? Menarik yang dijawab oleh Mahatma Gandhi. Dia menjawab demikian. Bila aku melihat khotbah di bukit, tanpa ragu aku menyebut diriku Kristen. Bila aku melihat khotbah di bukit, tanpa ragu aku menyebut diriku orang Kristen. Tetapi sayang sekali, banyak orang Kristen yang hidupnya bertentangan dengan khotbah di bukit. Gandhi tidak percaya kepada Yesus Kristus karena banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, mengaku sebagai orang Kristen, tetapi hidupnya tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan, tidak meneladani apa yang Yesus lakukan. Kehidupannya bukanlah menjadi orang yang berkhidmat, tetapi mendatangkan keburukan dan kecelakaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu hal yang nyata sampai sekarang ini, bahwa ada banyak orang Kristen tidak dengan sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus, tidak dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Yesus ajarkan, tidak dengan sungguh-sungguh menirukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan tidak menjadi orang yang berkhidmat. Sudahkah kita menjalankan perintah dan pengajaran dari Yesus Kristus? Sudahkah kita meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari? Sudahkah setiap hari kita rindu untuk mengenal Tuhan Yesus, mengenal pengajarannya, mengenal kehendaknya, mengenal rencananya dalam kehidupan kita setiap hari? Hari ini kita belajar teladan berkhidmat. Bagaimana kita menjadi orang yang berkhidmat. Kitab Amsal mengajarkan kepada kita khidmat itu datangnya dari Allah. Dan Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan kepada Dialah kita dapat belajar melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, yaitu firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Yesus mengajarkan kepada kita, meneladankan kepada kita, bahwa hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan mendatangkan hikmat yang membuat takjub banyak orang. Mereka boleh melihat sungguh kasih Allah itu nyata dalam kehidupannya. Hikmat Allah itu nyata dalam kehidupannya. Dan segala sesuatu yang dikerjakannya mendatangkan kebaikan. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang-orang Kristen, kita menjadi orang-orang yang penuh hikmat, orang-orang yang setiap hari rindu membaca, merenungkan firman Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, dan kita mau mengerjakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita rindu setiap hari meneladani apa yang Yesus kerjakan
perbuat sepanjang di dalam dunia ini, sehingga banyak orang sungguh melihat kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Yesus Kristus. Dan kita semua disebut sebagai pengikut Kristus yang setia. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur di tengah kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Sungguh kami dapat beribadah dengan penuh sukacita bersama dengan anggota keluarga kami, itu semua karena anugerah Tuhan. Engkau yang sudah pimpin, pelihara, bahkan tuntun langkah hidup kami sepanjang minggu ini, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam studi anak-anak kami, bahkan segala aktivitas yang kami lakukan. Engkau yang memberikan pemeliharaan sehingga kami dapat dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan Yesus yang mengaruniakan kepada kami. Sungguh kami berdoa untuk gereja kami, GKM Kenari, senantiasa Tuhan berkati segenap hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, bahkan setiap jemaat. Kami tetap setia untuk datang beribadah melalui ibadah-ibadah online yang diselenggarakan, baik ibadah umum ataupun ibadah di dalam komisi-komisi yang ada. Kami boleh datang untuk merayakan kebaikan Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan, serta belajar kebenaran firman Tuhan yang menumbuhkan iman percaya kami semakin kuat, semakin teguh menghadapi segala perkara di dalam kehidupan kami. Berkati untuk berbagai program yang sudah ditetapkan, disusun, senantiasa Tuhan Yesus campur tangan, sehingga semua dapat terlaksana dengan baik, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bahkan memperluas gereja ini untuk memberkati banyak jiwa. Kami berdoa ya Tuhan untuk MDS, unit pelayanan Sinode GKMI yang terlibat langsung di dalam membantu mereka yang menjadi korban gempa bumi di Sulawesi Barat. Tuhan Yesus senantiasa campur tangan setiap anak-anak-Mu yang turun langsung membantu, berikan pemeliharaan kesehatan, kekuatan, sehingga melalui pelayanan kasih, bahkan pemberitaan Injil Yesus Kristus, sungguh nama Tuhan Yesus dipermuliakan, bahkan setiap mereka yang dilayani mendapatkan pemulihan kebaikan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya untuk pemerintah, baik pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah. Di dalam kami usaha mengendalikan penyebaran virus COVID-19, senantiasa Tuhan berkati, campur tangan untuk setiap kebijakan yang diambil, tindakan-tindakan yang dilakukan, bahkan bekerja sama dengan masyarakat untuk hidup penuh disiplin, menerapkan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, semua itu dapat menolong sehingga virus COVID-19 ini tidak lagi menyebar secara luas. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan pembagian vaksin COVID-19, senantiasa Tuhan menolong setiap mereka yang divaksin mendapatkan satu imun tubuh yang lebih kuat, lebih kebal di dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah di dalam memberikan pemulihan di beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami bencana alam. Senantiasa Tuhan yang memberikan pertolongan sehingga bantuan yang dilakukan secara tepat, secara cepat dapat diterima dan mendatangkan kebaikan, pemulihan bagi setiap saudara-saudara kami setanah air yang tertimpa musibah bencana alam. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami ini di tengah situasi musim yang tidak begitu bersahabat. Engkau yang terus memberikan pemeliharaan, pertolongan, perlindungan, sehingga negara kami Indonesia ini tetap terus ada di dalam kemuliaan Tuhan, kasih Yesus Kristus. Kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Engkau kuduskan, berkati untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Izinkan Dia terus memimpin setiap langkah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian buat Tuhan. Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memimpin hidupku, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi aku. Damai senang ku miliki jika Tuhan sertaku. Pastilah perbuatannya baik bagi hidupku. Pastilah perbuatannya baik bagi hidupku. Tuhan memimpin hidupku di jalan sulit panjang, dan anugerah-Nya melimpah setiap malam dan siang. Demi hidup impiannya sampai jiwaku senang. Dari batu air memancar dan dahagaku hilang. Dari batu air memancar dan dahagaku hilang. Tuhan memimpin hidupku dengan penuh kasih-Nya, membawa aku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam kota yang di surga kekalah bahagiaku, dan kelak aku bernyanyi, Tuhanlah pemimpinku. Dan kelak aku bernyanyi, Tuhanlah pemimpinku. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita sebagai komunitas Menonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, ibadah hari ini selesai dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Yesus Kristus. Kita boleh memuji, merayakan kebaikannya serta belajar kebenaran firman Tuhan. Bagi setiap jemaat yang sudah mempersiapkan persembahan, dapat dimasukkan ke dalam amplop dan kemudian dapat diberikan secara langsung kepada hamba Tuhan atau majelis, atau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dapat melakukan transfer ke rekening gereja yang sudah tertera di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Diingatkan kembali untuk ibadah Minggu tanggal 14 Februari 2021 untuk sementara ini direncanakan diadakan secara onsite di gedung gereja. Dan di dalam ibadah tersebut akan dilayankan perjamuan suci. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang akan mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan suci ini dapat mempersiapkan diri dan dapat mengambil roti dan anggur yang disediakan oleh majelis mulai hari Rabu mendatang. Bapak Ibu dapat mengambilnya di kantor sekretariat gereja atau Bapak Ibu saudara-saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri. Senantiasa ibadah kita yang kita lakukan membuat hati kita dipenuhi dengan sukacita. Apabila ada perubahan di dalam pelaksanaan ibadah minggu akan disampaikan melalui WA group yang ada di dalam jemaat gereja GKI Kenari. Senantiasa kita terus waspada, kita melaksanakan disiplin protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan kita dengan sungguh-sungguh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.